nggak sih kamu lihat gambar-gambar lucu, entah itu kartun, karikatur, atau komik strip, dan mikir, ini semua kayaknya sama aja ya? Nah, sekilas emang mirip, tapi percaya deh di baliknya ketiganya punya DNA yang beda banget. Di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Jadi, apa sih bedanya? Ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa penting? Soalnya kalau kita ngerti bedanya, kita jadi bisa lebih ngeh dan lebih menghargai setiap goresan di balik karya-karya itu. Oke, sebelum kita kupas satu-satu, ada satu hal yang perlu kita tahu. Ketiga jenis gambar ini, mereka semua itu satu keluarga besar. Nah, nama keluarganya adalah gambar ilustrasi. Jadi mereka semua ini punya akar yang sama. Baiklah, kita mulai dari yang paling kita kenal ya, dunia kartun. Yang penuh warna, tawa, dan ya pokoknya seru. Tapi, apa sih sebenarnya yang bikin sebuah gambar itu bisa disebut kartun dan bukan yang lain? Mari kita cari tahu. Definisi dasarnya simpel banget sebetulnya. Kartun itu tujuannya cuma satu, bikin kita ketawa atau paling nggak senyum-senyum sendiri. Jadi, biasanya kartun itu kayak memotret satu momen atau kejadian, terus disajikan lagi dengan cara yang lucu dan menghibur. Tapi tunggu dulu, jangan kira semua kartun itu sama. Ternyata, dunia kartun itu terbagi jadi dua kubu besar, 2D dan 3D. Dan perbedaannya ini bukan cuma soal gaya gambar loh, ini lebih ke gimana pengalaman kita sebagai penonton. Yuk kita bandingin langsung, kalau kartun 2D itu rasanya gepeng ya kan? Kayak cuma bisa dilihat dari depan, karakternya polos, nggak ada tebul tipisnya, dan gerakannya juga terbatas. Nah, beda cerita sama kartun 3D. Dia punya volume, ada bayangannya, jadi kelihatan lebih berisi dan hidup. Rasanya tuh kayak bisa kita pegang deh. Oke, dari dunia kartun yang lucu secara umum kita geser sedikit nih. Kita masuk ke dunia yang kelucuannya lebih spesifik, kadang-kadang lebih nusuk. Yap, kita ngomongin soal karikatur. Seni yang jagoannya adalah melebih-lebihkan. Jadi gini, resep rahasia sebuah karikatur itu satu kata, distorsi. Bayangin seorang seniman karikatur. Dia bakal ngelihat seseorang, terus nyari satu ciri khas yang paling wah. Entah itu hidungnya yang mancung, telinganya yang lebar, atau rambutnya yang heboh. Nah, bagian itu yang bakal digede-gedein, dilebih-lebihin, supaya jadi gambar yang lucu. Tapi, kita tetap bisa kenal, oh ini kan si Anu. Betul banget, melebih-lebihkan. Itu kata kuncinya. Mau itu hidungnya yang dibikin super mancung, matanya jadi super besar, atau rambutnya yang dibikin kayak sarang burung, itu semua tujuannya satu, menonjolkan keunikan si objek. Terus tujuannya buat apa sih? Nah, ini yang menarik. Di satu sisi, ya jelas buat hiburan, buat lucu-lucuan. Tapi, di sisi lain, karikatur itu bisa jadi senjata yang ampuh banget loh. Bisa buat nyindir, ngasih kritik sosial, bahkan kritik politik yang tajam. Nah, setelah tadi kita bahas gambar-gambar tunggal, sekarang kita naik level. Gimana kalau gambarnya nggak cuma satu, tapi berurutan dan bercerita? Nah, inilah dia anggota keluarga ketiga yang akan kita bahas. Cerita bergambar, atau biar gampang kita sebut aja, cergam. Sesuai namanya, cergam itu adalah, ya, perkawinan antara gambar dan tulisan. Jadi fokusnya udah bukan lagi di satu momen lucu aja. Misinya lebih besar, gimana caranya merangkai gambar-gambar ini ditambah teks jadi sebuah cerita yang punya awal, tengah, dan akhir. Formulanya gimana? Coba kita bayangin. Kita punya balok pertama, yaitu gambar. Ini panggungnya. Terus kita taruh balok kedua, yaitu tulisan, buat dialog atau penjelasan. Nah, pas dua balok ini disatuin, jadilah sebuah bangunan utuh yang kita sebut alur cerita. Oke, kita udah kenalan sama ketiganya nih, satu persatu. Sekarang, biar makin nempel di kepala, gimana kalau kita jajarin mereka bertiga? Kita lihat langsung perbedaannya side by side, biar makin jelas. Nah, dari tabel ini kelihatan jelas banget kan? Kartun itu simple, ngasih kelucuan dari sebuah momen. Titik. Karikatur, dia bermain dengan melebih-lebihkan sesuatu. Bisa buat lucu-lucuan atau buat nyindir. Nah, kalau cerita bergambar, misinya beda. Dia mau bangun sebuah narasi, sebuah cerita utuh. Masing-masing punya senjata andalannya sendiri. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dari ketiga jenis gambar ini, kira-kira mana sih yang paling kuat pengaruhnya buat ngebentuk opini kita? Apakah kartun yang ringan dan menghibur? Karikatur yang bisa nyindir dengan super tajam? Atau justru cerita bergambar yang bisa bikin kita terhanyut dalam dunianya? Coba dipikirin deh.
Yang pasti, ini bukti betapa dahsyatnya kekuatan sebuah gambar. Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.